ibadah sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan muji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tuhan, tepuk tangan di atas kepala. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Teman-teman di sini percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amin. Tuhan, sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Hey, hey, hey. Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. The shadows of my yesterday clouded up my faith to pray, but you blew it all away. The voices tried to pull me down, bury me into the ground, but you made the greater sound. And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. This is your destiny. Let's go, let the music play. It's time to celebrate, 'cause it's a brand new day. Let's go, we are so
your hands. Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now that it's over and I'm alive, I'm taking hold of this victory. Now I'm running in my destiny. For your glory, I will go. Come on. Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now that it's over and I'm alive, I'm taking hold of, I'm taking hold of this victory. Now I'm running in my destiny. For your glory, I will go. Let's go. Let's go. 1, 2, let's go. Let the music play. It's time to celebrate. 'Cause it's a brand new day. Let's go. We are so alive. God is on our side. Ooh, oh, 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 ooh, yeah. Let's go. Let's go. Come on, shout it out. Let's go. Shalom Teens, gimana kabar kalian semuanya? Aku percaya kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, minggu ini kita balik lagi nih sama leader-leader kita yang keren dan kece. Oke, jadi minggu ini kita kedatangan beberapa leader. Dari yang paling pojok kiri ada Kakak Vinda, kemudian ada Kakak Evan, dan terakhir ada Kakak Diki. Oke, thank you ya buat kakak-kakak semua udah datang hari ini. Nah, hari ini aku punya beberapa pertanyaan nih buat kalian. Kita mulai dulu dari yang pertanyaan pertama ya. Yang pertama nih buat Diki. Oke. Gimana sih rasanya waktu lagi lockdown gini, karena kayaknya sering rasa kesepian ya anak-anak. Terus gimana sih caranya buat menangani rasa kesepian itu? Kesepian ya. Oke, aku mau tanya ke kakak-kakak dulu. Kak Vinda pernah merasa kesepian? Evan? Kalau Kak Vena? Pernah. Pernah ya? Ya pasti aku yakin semua orang pasti pernah ngalamin kesepian ya. Aku pun juga pernah, Teens. Jadi merasa butuh temen chat. Ya kalau nggak ada chat itu kayak ada yang kurang gitu. Atau mungkin butuh pacar. Jadi selalu apa ya, kalau nggak ada pacar itu kayak ada yang kurang gitu. Atau mungkin nanti ke depannya kita butuh istri mungkin ya. Atau suami. Nah, aku pun pernah merasa kayak gitu. Tapi aku mau bilang ya, walaupun kita nanti punya pacar atau punya temen chat atau nanti ke depannya bahkan istri ya, itu kita masih bisa merasa kesepian. Yang aku mau bilang di sini adalah kalau kita punya temen chat pun atau pacar pun itu nggak akan menjamin kalau kita nggak akan merasa kesepian. Jadi gimana? Kita harus sadar kalau ada satu pribadi yang terus ada bersama kita, yang terus menemani kita. Dia adalah Yesus ya. Nah, kalian pernah dengar gak sih quote, aku rela mati demi kamu. Ya, kelihatannya so sweet ya, so sweet banget. Tapi kalian sadar gak ada satu pribadi yang benar-benar melakukan itu buat kita. Dia adalah Yesus ya. Jadi Yesus benar-benar mati untuk kita. Dan apa ya, dia sendiri janji kalau dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus ada bersama kita apapun keadaannya. Kita baca yuk ayatnya. Di Yohanes 14 ayat 18. Oke, aku bacakan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu. Nah, di sini
Yesus sendiri bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu. Dia ada selalu bersama kita. Kalau aku nganggapnya suka kayak gini sih. Dimanapun berada, Yesus ada di depanku atau di sebelahku. Jadi aku suka membayangkan gitu loh. Membayangkan sendiri sama Yesus. Di mana-mana selalu ada Yesus. Jadi aku nggak sampai merasa kesepian kayak gitu. Nah, ya ingat kesepian itu adalah pilihanmu. Ya, kita bisa berada di kerumunan banyak orang, tapi merasa kesepian. Misalkan di sekolah ada teman-teman kita tapi kita ngerasa kesepian. Itu bisa. Tapi bisa juga kita sendirian ya. Misalkan di kamar kayak gitu. Tapi kita nggak merasa kesepian. Nah sekarang apa pilihanmu? Misalkan kalian sedang sendiri atau tidak sedang sendiri pun. Kalian mau kalian mau merasa kesepian atau tidak. Kayak gitu ya. Jadi kuncinya adalah kesepian itu pilihan. Oke, gitu. Thank you Kak Diki, luar biasa banget. Jadi intinya kalau kita udah punya Yesus itu udah cukup ya. Betul. Dan kita gak akan mungkin ngerasa kesepian, bener gak? Yap. Karena Tuhan Yesus emang benar-benar mengisi kekosongan hati kita, benar-benar ada selalu buat kita ya. Yap. Oke, thank you Kak Diki. Oke, next kali dari selanjutnya ke Kakak Evan. Oke, gimana sih caranya menanggapi berita-berita tentang corona? Silakan. Biasanya berita-berita gitu bikin kita takut ya. Ya, betul. Aku dengar pertanyaan itu aku jadi ingat ceritanya Petrus teman-teman. Aku jadi ingat ceritanya Petrus, waktu Petrus dipanggil Tuhan buat datengin dia, buat jemput dia di tengah badai. Yesus lagi berdiri di atas air itu. Dan waktu Petrus dipanggil dan dia turun dari kapal, dia lihat Yesus, dia bisa jalan di atas air. Tapi saat dia mulai lihat ke kanan, saat dia mulai lihat ada badai, saat dia melihat faktanya ada gelombang, saat dia lihat merasakan angin yang benar-benar besar banget, saat dia mulai menerima yang namanya berita buruk, saat dia mulai menerima yang namanya hoax, saat dia mulai terima berita-berita yang tadi dibilang, dia mulai tenggelam. Nah, sama seperti kita. Waktu kita juga terima berita-berita yang gak membangun, waktu kita terima berita-berita yang menakut-nakuti, berita buruk, itu akan menenggelamkan kita. Dalam konteks ini kita akan tenggelam dalam ketakutan. Nah, biar kamu tetap fokus sama Yesus, lebih baik perbanyak baca firman Tuhan. Katakan perbanyak firman Tuhan. Perbanyak firman Tuhan. Nah, perbanyak firman Tuhan daripada berita buruk. Perbanyak firman Tuhan daripada kabar buruk yang membuat kita takut. Karena di Roma 10 ayat 17 dibilang seperti ini. Jadi iman datang dari pendengaran. Itu enggak berhenti sampai di situ. Itu koma bukan titik. Kalau cuman sampai iman timbul dari pendengaran. Misal pendengaran akan berita buruk tadi. Apakah emang benar iman itu timbul dari pendengaran? Akan berita buruk? Enggak. Tapi di situ dilanjut. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman Kristus yang didengar itu yang bikin iman kita bertumbuh. Loh, Kak, jadi aku nggak perlu dengerin informasi-informasi. Kalau sekarang ini mungkin informasi tentang corona. Loh, perlu. Misal, kalau misalkan kita nggak perlu informasi itu. Misal sekarang ini Malang lagi PSBB. Malang lagi PSBB dan kita nggak mau tahu informasinya. Kita tetap keluyuran kemana-mana. Kita nggak tahu. Lama-lama bisa dicium sama Satpol PP. Bener kan? Nah, tapi berita yang bikin kita down, berita yang bikin kita lemah, itu yang harus dihindari. Karena begini, let your faith overcome your fear. Biarlah imanmu yang kamu terima dari pendengaran akan firman Tuhan itu menang atas ketakutanmu. Dan iman itu akan menimbulkan seseorang itu menjadi lebih tough, lebih kuat, lebih stand firm, lebih berdiri teguh. Nah, tough time doesn't last forever. Tough people do. Artinya, waktu yang sulit itu gak akan berlangsung untuk seterusnya. Tapi orang yang berdiri teguh, itu yang akan berdiri untuk seterusnya. Jadi tetap ingat buat teman-teman teens yang ada di rumah,
Waktu kamu terima berita buruk itu, biarkan firman Tuhan itu yang datang lebih dulu. Dan let your faith overcome your fear. God bless. Wah, luar biasa banget, keren banget. Thank you Kak Evan. Jadi kita harus perbanyak dengar-dengaran akan firman Tuhan ya, karena itu yang akan memperkuat iman kita ya. Thank you banget, sangat memberkati. Oke, kita lanjut ke leader selanjutnya, ke Kak Vinda. Menurut Kak Vinda nih, kan jadi anak-anak itu rasanya aneh ya kalau ibadah itu online, bener gak sih? Nah itu gimana cara mengatasinya? Oke, karena bener sih ibadah online itu kerasa pasti asing dan aneh buat kita. Karena kita sebelumnya nggak pernah ngalamin. Jadi sebelumnya selama ini kita kalau ibadah setiap hari Minggu itu pasti ibadah di gereja bareng teman-teman, bisa loncat-loncat bareng pas lagu praise, bisa nangis-nangis bareng di sini. Tapi karena keadaan yang sekarang akhirnya memaksa kita buat akhirnya kita harus ibadah online di rumah. Kita harus gak boleh ketemu sama teman-teman kita, gak boleh ke gereja. Dan itu memang sesuatu hal yang pasti asing dan pasti gak enak, kayak gitu aku percaya. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita tanemin di dalam pikirannya kita, yaitu ibadah itu bukan bicara tentang bangunan gereja. Ibadah itu bukan sekedar kayak, oh aku ibadah kalau aku ke gereja. Bukan, tapi ibadah itu adalah hubungan kita sama Yesus. Ibadah itu adalah hubungan kita pribadi sama Yesus. Dan setiap kita tahu dan aku percaya setiap teman-teman teens yang di rumah pasti sudah ada Yesus di dalam hatinya. Jadi kita bisa bertemu Yesus kapan aja, di mana aja, walaupun kita sendirian di rumah, walaupun kita di tempat rame, Yesus tetap ada dalam hati kita. Jadi buat ngalamin Yesus kita nggak butuh bangunan gereja, kita nggak butuh tempat yang ada pastornya, baru kita bisa ketemu Tuhan Yesus. No, tapi dimanapun kita berada, kita bisa ketemu Yesus karena Yesus ada dalam hati kita. Jadi dimanapun kita saat ini, mungkin teman-teman ibadah di rumah atau dimanapun saat ini, kita mau lakukan ibadah dengan setia. Dan kita mau buka satu ayat di 1 Timotius 6 ayat 6. Di sini dikatakan, tetapi ibadah yang disertai rasa puas merupakan keuntungan yang besar. Nah, selama ini kita ibadah mungkin nonton video di YouTube gitu ya. Nah, aku pengen dan kita semua pengen kalau kita nggak sekedar nonton video, tapi kita mau ikut nyanyi, ikut nyembah Tuhan, ikut ibadah selayaknya kita ibadah di gereja pada umumnya, cuma beda tempatnya doang. Di kamar mungkin sendiri atau sama keluarga. Tapi jangan sampai tempat itu bikin kebiasaan kita ibadah di gereja jadi hilang. Jadi akhirnya kita karena ibadah online akhirnya kita cuma nonton, diem doang kayak gitu. Tapi kita mau belajar buat melakukan ibadah dengan setia, dengan disiplin, yaitu ya waktunya nyanyi, kita muji, kita nyembah. Saat dengerin firman pun ketika kita percaya itu terjadi, kita bisa bilang amin, kita bisa memperkuat iman kita kayak gitu. Jadi beribadahlah dengan setia dan nikmati setiap momen yang ada. Ketika kita saat ini diizinkan untuk ibadah online di rumah, ya kita mau lakukan itu dengan tanggung jawab. Kita mau lakukan dengan setia, kita mau lakukan dengan disiplin. Jadi bukan berarti, oh karena aku di rumah aku gak mau ibadah kayak di gereja lah. Enggak, tapi ketika kita dikasih kesempatan buat ibadah online, kita mau ibadah dengan setia dan disiplin. Dan dengan adanya masa pandemi sekarang ini, benar-benar kalau aku dapat sudut pandang yang baru sih, jadi aku ngerasa kayak ternyata beribadah itu sesuatu yang berharga. Bisa ibadah di gereja itu sesuatu yang berharga. Kayak zaman-zaman sekarang pasti banyak banget yang bilang, aduh kangen ibadah di gereja, aduh kangen ibadah di teens, ketemu teman-teman, nyanyi bareng gitu. Nah, karena kita sudah ngalamin hal kayak gini, ya kita mau belajar buat nikmati setiap momennya. Ketika saat ini kita ibadah online di rumah, ya kita ibadah dengan baik. Dan nanti ketika sudah saatnya kita boleh ibadah di gereja, ya kita juga mau ibadah dengan tetap setia. Dengan gak main HP pas firman, pas ibadah kita gak mau sibuk main sama teman-teman sekitar kita, bercandaan. Tapi kita mau lakukan semuanya dengan setia dan tanggung jawab. Kayak gitu, jadi lakukan dengan setia. Sekarang ibadah online, lakukan dengan setia. Suatu saat kita ibadah biasa, lakukan dengan setia. Gitu. Oke, thank you. Keren banget ya, sangat memberkati juga sharingnya. Jadi jangan lupa teman-teman,
ibadah itu bukan tentang tempat, bukan tentang di mana kita beribadah, tapi kepada siapa kita beribadah ya. Karena kita percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan Yesus juga hadir di situ dan hadiratnya ada di situ. Yes. Kayak gitu. Ya, aku mau rangkum dari teman-teman semua tadi ya. Jadi yang pertama, jangan pernah ngerasa kesepian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tetap ada bareng sama kita, ya enggak? Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus juga hadir di sana. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemudian kita juga jangan pernah takut ya sama berita-berita dan keadaan yang sekarang. Karena sebenarnya takut itu pilihan kita juga gak sih, ya kan? Nah, kita mau dengerin berita yang buruk atau kita mau denger firman Tuhan, itu juga pilihan kita ya. Berita buruk yang memperlemah iman kita atau justru firman Tuhan yang memperkuat iman kita. Juga terakhir, jangan lupa untuk ibadah dengan setia. Dimanapun kamu beribadah, beribadahlah dengan setia. Karena kamu beribadah itu beribadah sama Tuhan loh. Tuhan yang udah kasih hidup sama kamu, Tuhan yang udah kasih keselamatan, udah kasih anugerah dan berkat yang luar biasa buat kamu. Oke, thank you buat semua leader-leader yang udah hadir hari ini. Thank you banget buat sharingnya yang sangat memberkati. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapak mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat hidup kami Tuhan. Kalau sampai sekarang kami masih bisa hidup dengan baik, kami bisa hidup dengan sehat, kami bisa punya keluarga yang lengkap, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya bahkan di hari-hari ke depan penyertaan-Mu tetap sempurna, berkat-Mu tetap melimpah atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Teens yang bersuka cita sama-sama katakan, Amin. Jesus bless you.